malam semua sahabat, saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi kami bangga menghadirkan acara ini buat Anda di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Pada malam hari ini narasumber kami adalah Dr. Irwan Silaban. Bagaimana hambanya begitu berdedikasi untuk melayani saudara-saudara kita yang merupakan korban dari kekerasan narkotika dan lain sebagainya, dan membimbing mereka, membina mereka dalam satu pusat rehabilitasi. Tentu ini suatu pelayanan yang mulia dan tidak semua orang rela memberi waktu dan hidupnya untuk ini. Bagaimana kisah perbincangan kami dengan Dr. Irwan? Ikuti perbincangan kami, namun sebelumnya ikuti dulu suasana pusat rehabilitasi Bethesda yang dipimpin oleh Dr. Irwan Silaban. Ikuti video ini dan perbincangan kami. Shalom. Selamat pagi guys, seluruh sobat muda, siapapun juga pecinta sebuah acara sensasional, Miraculous, menuju pusat rehabilitasi Bethesda baru di arah masuk ke area ini agak crowded, sempit jalannya menuju pusat rehabilitasi narkoba kejiwaan Bethesda baru. Nah, di sini kita akan belok kanan tuh di antara pos warna merah dengan warung. Ini dia, kita akan menuju masuk ke dalam. Jalannya menanjak. Harus dikencang karena di atas langsung patah dan nanjak dia. Nah, itu ada Ibu Bidan dan Ria. Kita belok kanan ke pusat ke arah Pompes. Nah, ini dia. Rumah kita di depan. Apakah pintu sudah dibuka? Oh ya, ternyata pintu sudah dibuka. Kita langsung masuk. Ya, perumahan kita. Itu ada Kak Atik di sana, salah satu pembina kita yang perempuan. Kita udah masuk di dalam pegunungan. Ya. Areanya pegunungan sekali. Rumah perempuan ada di atas. Ada banyak sekali tanaman-tanaman di sini. Suasananya suasana gunung. Terdengar suara-suara sungai mengalir. Ini dia suasananya. Guys, ini adalah suasana balkoni tempat semua pasien makan. Kemudian turun ke bawah. Ini sedang dalam suasana olahraga pagi di bawah. Tuh, mereka semua ada di bawah. Olahraga pagi.
Bang Nason. Bang. Bang Nason ini pembina kita di sini. Kasih komentar dikit Bang, olahraganya gimana? Ya, pagi hari ini kami binaan Bethesda baru akan olahraga untuk kesehatan fisik dan juga yang lainnya. Jadi anak-anak yang lain. Sekalian rekreasi ya? Ya, rekreasi. Oke, selamat berolahraga. Oke, siap. Saya juga ikut. Pemanasan dulu. Shalom, selamat malam, Dr. Irwan Silaban. Terima kasih sudah hadir di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Acara ini kami beri nama Miracle. Bagaimana karya-karya Tuhan yang dirasakan oleh anak-anaknya dalam perjalanan hidup dan pelayanannya. Dan kali ini, thank you so much, Dr. Irwan bersedia untuk menjadi narasumber. Gimana kabarnya, Pak Dokter? Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Baik, puji Tuhan. Pak Dokter, gimana sih ceritanya Pak Dokter kok jadi tiba-tiba begitu konsentrasi dengan pelayanan di rehabilitasi? Boleh cerita nggak? Dan rehabilitasi apa dan bagaimana itu? Sebetulnya itu dimulai dari semenjak saya umur 6 tahun. Oh. Hebat ya. Umur 6 tahun itu jadi berarti tahun 72. Wow. Memang latar belakang orang tua saya kan tentara. Abang saya 2 laki-laki. Jadi saya dari sejak umur 6 tahun itu udah merokok. Wow, 6 tahun merokok. 6 tahun udah merokok. Merokoknya zaman dulu Sampurna, di Samsu belum laku. Oke, Pak Dokter lahir di Jakarta ya? Lahir dan besar di Jakarta? Lahir di Bandung. Oh, BTL saya, Bandung tembak langsung. Oke. Oh, jadi umur 6 tahun sudah merokok? Sudah merokok. Oke, terus berjalan terus sampai umur kelas 6 SD. Disitulah titik balik. Saya sama abang saya main dulu istilahnya main gaple ya. Ya. Saya udah merokok waktu itu udah mulai Jisamsu. Berarti tahun 78 ya. 76. Di situ ketahuan sama mami saya. Saya nggak tahu, tiba-tiba sejak itu saya bertobat, berhenti tidak merokok lagi. Terus SMP, SMA, saya mungkin termasuk yang bekerja keras ya, belajar, akhirnya jadi dapat beasiswa, masuk SMA, kemudian masuk persekutuan. Oke. Jadi saya bertobat itu gara-gara sepak bola, bukan karena kebaktian kebangunan rohani. Oh gitu ya, ya. Semenjak itu saya ikut. Gimana? Semenjak itu saya ikut dalam pelayanan Dr. Royandi. Oke. Di pusat rehabilitasi. Nah dari situ mulai akhirnya saya lihat, waduh, siapa yang akan membantu anak-anak ini? Karena kalau tidak, satu generasi bangsa ini akan habis. Nah, jadi turning point-nya di situ. Dokter, kenapa waktu itu ke pusat rehabilitasi? Kan bukan sedang direhab kan, tapi atau sedang ada acara gitu ya? Saya jadi dokter di sebuah pusat rehabilitasi. Oke. Jadi ini sudah dokter ya, sudah dokter. Udah dong, udah. Oke. Ya. Udah. Tapi yang
perjalanan itu kan panjang ya, SD, SMP, SMA, kemudian masuk Fakultas Kedokteran. Disitulah semakin panggilan itu semakin kencang ya. Tahun 86 saya mulai ke Batu. Ya, Waktu ya. masih dingin sekali. Tahun 86 terus akhirnya tahun 99 saya diminta untuk menjadi dokter di pusat rehabilitasi. Oke. Kemudian tahun 2006 kami ambil alih, sampai hari ini kami kelola sendiri. Oke, tadi ada semacam turning point, Pak Dokter melihat dalam satu kebaktian di pusat rehabilitasi, semacam itu ceritanya bagaimana itu? Eh, kan saya belajar ya, kami belajar itu lumayan, ada di Dallas, Texas, tahun 96 saya belajar, yaitu Daytops, ya, itu adalah pusat rehabilitasi dunia. Tapi yang diandalkan adalah therapeutic community. Oke. Itu secara profesional. Tapi dalam perjalanannya, ternyata kalau dia tunggal, hanya itu saja, nggak bisa. Angka keberhasilan sembuh itu cuma 20%. Tapi ketika faktor spiritual, ibadah, dan sebagainya yang sampai hari ini kami lakukan, tingkat keberhasilannya bisa sampai 60%. Wow. Nah, itulah sebabnya kebaktian-kebaktian, pendidikan agama Kristen, pendekatan-pendekatan spiritual itu menjadi 80% saat ini ya. Pak Dokter, nah kan Bapak ini kan dokter ya. Apa Iya. waktu Asli. ya tidak tertarik maksudnya untuk mengabdi di rumah sakit atau Tahun anak? tahun 92 selesai saya jadi dokter karena lama. Menurut saya lama ya, tapi teman-teman saya bilang cepat karena saya cuma 6 tahun 3 bulan. Sementara teman-teman saya 7 tahun, 8 tahun. Ya. Lalu saya jadi dokter kapal keliling Indonesia, kemudian saya menjadi asisten di penyakit bagian bedah di rumah sakit sampai tahun 98. Oke. Nah, disitulah cikal bakalnya. Saya menjadi lebih mengerti bagaimana menangani pasien-pasien pecandu narkoba yang akhirnya menjadi sakit jiwa secara medis dan spiritual. Nggak bisa sendiri-sendiri, harus dua-duanya jalan. Dan ini yang saya dapat sampai saat ini. Oke, maksud saya begini, kan ini kesempatan luar biasa dokter, sejak awal sudah orang pintar, dapat beasiswa, selesai kedokteran, udah di rumah sakit, apa tidak tertarik waktu itu ngambil spesialis, menjadi dokter ya profesional, menjadi ya banyak uang begitu loh. Ya. Singkat aja ya, karena kalau diceritain panjang. Saya tuh sebetulnya sudah diterima di bagian 2. Bagian bedah sama obgyn, obstetri ginekologi. Waktu itu saya udah jalan sama istri saya. Tapi saya sama istri itu selalu mencoba ya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kalau memang ini jatah saya, tidak ada yang bisa menghambat. Waktu saya pulang ke Jakarta, saya melapor ke Depkes, nggak boleh, nggak dikasih. Saya marah, saya marah banget, marah pisan kalau kata orang Sunda. Tapi akhirnya merenung ya, sekarang saya baru mengerti. Kalau saya sekarang jadi spesialis, ngapain kerjain kayak gini? Nggak ada gunanya, duit saya pasti banyak. Sekali operasi, paling nggak 30-50 juta. Sehari pasien saya 100, kali aja 500 ribu. 50 juta sehari. Wow. Tapi sekarang, misalnya Pak Butar-Butar ini, dokter datang ke STE, langsung datang, nggak pakai pikir lagi. Nah, kalau saya jadi spesialis, tunggu dulu, berapa hari loh? Betul. 3 hari, ya kali aja 50 juta, 150 juta hilang. Belum lagi operasi. Jadi, ya istilahnya saya sama teman-teman, sama anak saya punya karunia menikmati. Begini Pak Dokter, masih di sekitar itu. Kan ini seusianya yang dokter itu sekarang saya yakin pasti sudah ya secara materi mungkin berlimpah dan sebagainya. Pernah nggak semacam ada menyesal kenapa dulu bla bla bla, kenapa saya harus di jalur yang seperti ini? Pernah nggak ada rasa menyesal? Saya juga ini masih menginjak bumi ya, sobat muda dan semua saudara-saudara, orang tua siapapun. Saya ini masih injak bumi, bukan berada di atas angin gitu. Pastilah
Apalagi kalau lihat teman-teman saya. Tapi ternyata itu dia hidup dalam Tuhan, itu dia tanggung jawab, saudara. Sampai hari ini, menurut saya nggak kekurangan apa-apa lah. Amin. Rumah saya di BSD, BSD itu Bumi Serpong Damai atau Bekasi sonoan dikit lah. Ya sekarang ini ya, saya sering cerita sama anak-anak. Ingat aja, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Teman-teman saya itu ahli bedah, penyakit dalam, ginjal, jantung semua. Lalu saya telepon, atau mereka telepon, Wan, lagi ngapain lu? Lagi baca Alkitab, lagi olahraga. Sementara dia udah macet-macet di jalan, yang operasi dari pagi sampai malam. Karena waktu saya jadi asisten bedah kan seperti itu. Nah, istilahnya, itu miracle, saudara. Miracle. Kalau saya berpikir, siapa saya ini? Tapi sampai hari ini, saya bisa berlama-lama dengan anak-anak saya. Sementara mereka, teman-teman saya kan bilang, oh kami cari uang untuk anak-anak. Oh loh, di Homai, kata orang Batak. Dari pagi dia udah keluar, jam 2 pagi. Baru pulang jam 10 malam. Lah kapan ketemu anaknya? Saya tidak mengatakan kalau jadi dokter itu salah. Tidak. Saya juga sampai hari ini masih dokter. Percayalah, saya ini juga masih dokter. Hampir seluruh dunia yang konsultasi sama saya. Saya baru ngerti sekarang kenapa saya mesti lewat bagian bedah, kamar operasi, ICU. Tahu kan ICU? Ya. ICU. Ya, ICU. Jadi kesimpulannya, ini miracle-ness, saudara-saudara. Tapi percaya, saya pernah kecewa. Karena pernah sekali waktu kami berdua, nggak punya duit. Waktu itu Natal, saudara. Berduaan kita ya, udah merenung aja di rumah. Padahal ada satu hamba Tuhan mengajak saya untuk pelayanan ke Kalimantan. Lah kan saya maunya pakai biaya sendiri. Mohon maaf deh, ini lagi Natal. Padahal sebetulnya karena uangnya nggak cukup. Waduh. Jadi ada. Ya. Nah, tapi asik lah. Ya, oke. Masih di tadi, saat-saat seperti apa selain uang, ya kekurangan dan lain sebagainya, yang membuat hati dokter sedikit terganggu dengan pelayanan rehabilitasi ini, ketika melihat teman-teman dokter yang lain, apakah jabatannya dan lain sebagainya. Hal apa yang kadang-kadang membuat terganggu? Oke, saya bagi 3 ya. Dari diri saya, dari teman-teman saya yang satu angkatan saya yang jadi spesialis, dan dari sisi rehab. Dari sisi saya juga pengen loh. Di belakangnya saya spesialis bedah gitu, SPB ya. Tapi menurut saya, ya udahlah. Kalau saya ditanya, dokter apa sih? Dokter cinta. Ya. Kemudian dari sisi teman-teman saya tuh, waduh kalau ketemu, seolah-olah dokter spesialis itu udah kasta tertinggi, enggak juga. Ya. Karena dia hanya ngurusin itu aja. Misalnya dokter bedah, hanya bedah aja. Dia nggak bisa ngurusin anak. Kalau saya, semua bisa. Makanya berbahagialah jadi dokter umum, karena semuanya bisa. Nah itu ya dari sisi rehab yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak apa? Saya nggak mau bilang menderita lah, tapi dizolimi lah. Ya. Dizoliminya bukan hanya oleh orang-orang yang jahat. Kadang-kadang oleh teman-teman sepelayanan sendiri. Apa maksudnya? Jadi ada orang, ya institusi ya, saya tidak bicara orang. Ada institusi gereja, persekutuan datang. Dokter, titip ya anaknya ini gini. Oke, saya pikir kan rohani. 6 bulan, hilang. Nggak bayar, nggak nengok aja enggak. Saya nggak mau kasih tahu siapa orangnya, tapi banyak sekali. Hampir 50% seperti itu. Itu kan menjengkelkan. Ya. Sementara kita kasih dia obat, kasih makan 3 kali. Bertahun-tahun sudah. Ada yang udah 5 tahun tidak pernah ditengok sama sekali. Teman-teman saya bilang, dokter, kamu dokter goblok, dokter gila, katanya. Ngapain lo ngurus-ngurusin kayak gitu? Buang aja. Saya bilang, selama Tuhan masih pelihara dia, nggak ada masalah, santai aja. Tapi belakangan ini kami mau juga orang tua bertanggung jawab. Jangan seenaknya gitu. Tanggung jawab ada masing-masing. Kira-kira gitu. Jadi ada dizolimi dan merasa itu normal lah sebagai manusia. Oke, itu dari segi pergumulan sekarang menangani pusat rehabilitasi ini ya. Ada berapa orang sekarang pasien di sana? Sekarang ini
50 kali ya. Kita pernah 150, tapi kan sekarang banyak sekali pusat rehab. Dan sekarang mungkin antara perempuan dan laki sekitar 50 lah ya, 49 atau 48. Oke, tantangan tadi Pak Dokter sudah sampaikan kadang-kadang ada hampir setengah nggak bayar. Itu kira-kira pergumulan apa lagi menangani pusat rehabilitasi? Saya pikir ini kan nggak gampang menangani mantan narkoba. Aduh, Dokter boleh nggak cerita ini beratnya pergumulan Pak Dokter? Supaya lebih terinci ya gini. Yang paling saya wanti-wanti itu kalau ada telepon malam-malam. Telepon malam-malam atau jam 2 pagi dari sana gitu ya. Waduh, ada apa ini? Ya. Yang paling jelek kan karena terus-terusan ya gawat. Tapi yang paling tantangan itu baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar itu karena tempat kita kan kontrak. Tiba-tiba yang punya, dokter ini udah mau dibeli orang, lalu kita mesti cari tempat di mana. Lalu dari dalam, yang paling banyak itu dari dalam. Karena kan kita menangani anak-anak ini dari berbagai karakter dan sifat ya. Ada yang pura-pura sebetulnya mau kabur, kemudian ada yang iya dan tidak, ada yang udah 17 kali pulang pergi pulang masuk keluar kayak ini kayak momon ingus keluar masuk gitu. Ya. Dan itu merupakan sebuah tantangan karena kita kan mesti punya tanggung jawab. Betul. Tapi ada juga hal-hal yang menyenangkan ya ketika mereka sembuh, ketika mereka bisa menjadi ya ada salah satu teman kita yang alumni dari STE yang keren jadi hamba Tuhan yang terkenal. Salah satunya itu kan juga konsultasi sampai hari ini ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi intinya ada suka dan duka itu ada. Jangan hanya merasa kalau hidup dalam Tuhan itu udah nggak bakalan ada panas, nggak bakalan ada hujan, nggak ada. Tapi kita cakap katanya untuk menghadapi ini. Pak Dokter kan sudah tahu nih ciri-ciri pokoknya orang mantan-mantan narkoba yang sedang direhab ini ya. Yang tadi ada pura-pura lah, ada yang bagaimana, yang macam-macam begitu ya. Hal-hal yang paling sangat menjengkelkan yang membuat kadang-kadang marah begitu ya. Dengan ini apa? Karena mereka nakal kah? Karena mereka merusak kah? Atau apa? Yang paling sangat membuat bergumul menangani anak-anak yang direhab ini. Oke, kalau di pusat rehab kami itu tidak boleh merokok. Oke. Saya tidak ngomong yang lain ya, yang lain ada itu terserah mereka. Tapi di kami tidak boleh. Yang paling menjengkelkan itu ngeyel ya bahasa Jawanya ya. Ya dia bilang iya kalau dia sakit, tapi nanti setelah selesai dari kita dia bikin lagi. Itu berulang-ulang. Ya. Dari international rehabilitation itu 1000 hari, 3 tahun. Tapi kami persempit dengan intervensi spiritual jadi 1 tahun, jadi 300 hari. Yang paling menjengkelkan itu kita orang tua kan berharap besar dengan kita. Dan saya selalu bilang sama orang tua, kalau orang tua memasukkan anaknya ke tempat saya, kemudian berharap sembuh dari saya, salah tempat. Cari aja yang lain. Saya tidak menjanjikan akan sembuh karena saya. Tidak, kami itu hanya mentoring. Membawa dia dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, dan sebagainya. Setelah itu, tugas anaknya. Jadi yang paling kental itu, apa namanya ya? Bahasa Inggrisnya si panggaron. Si panggaron tuh gini, kalau dekat-dekat kita dia nanti kalau udah bikin lah yang memprovokasi temennya untuk kabur, bikin kacau, dianya sendiri tidak mengikuti kegiatan. Lalu kita mesti pertanggungjawabkan ke keluarganya kan? Betul. Itu. Kemudian anaknya datang marah-marah, nanti kalau udah sembuh pulang kita yang dimaki-maki. Dibilanglah dokter ini bisnis. Wah, anak saya di sana jadi pokoknya dilayani tidak baik. Sorry to say ya, saya bilang gitu. Ketika anak seorang orang tua datang ke tempat kami, yang dijelekin itu orang tuanya. Ya. Tapi nanti ketika dia pulang, kamilah yang dijelekan. Waduh. Jadi itu beragam sekali. Aduh, tapi intinya karena kami mau membawa dia, kan manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh.
Yang terganggu tuh jiwanya. Nah, inilah dia yang harus dikelola, dan ini susah Oke, karena kecanduan itu seumur hidup. betul, betul. Jadi sulit sekali. Tingkat kesembuhan kan ini kan cuma 20, tapi spiritual bisa sampai 60. Nah, Pak Dokter, Jadi kesulitan itu. kan ini tadi saya juga sangat memahami pasti tidak gampang lah soal sembuh. Oh, pernah nggak merasa sakit gitu ya, ada orang tua anak gitu, nggak sembuh, terus dokternya dimarah-marah gitu ya, uang saya sudah habis, bla 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 begini. Pernah nggak mengalami begitu, dimarah-marah sama orang tua? Itu mah bukan pernah lagi, hampir setiap waktu. Iya, iya, iya. Cuma karena kita sudah merasa, ya sudahlah, ini bagian kita. Waduh, Lah, kita kan semua juga anak-anak, apa maksudnya manusia, anak-anak muda. Pernah sampai pendetanya mau gua pukul, ya saya bilang sabar. waduh. Saya yang bertanggung jawab. Jadi kamu jangan mau dipukul orang tuanya. Saya bilang, udah kalian mundur. Jadi kita punya strategi. Kalau yang satu udah marah, kamu mundur. Saya yang naik, masuk. Kalau saya marah, saya mundur. Dia yang masuk. Kalau enggak, kita pukul dia. Ya, ya, ya. Karena kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti. Kami itu 24 jam lo jaga. Betul. Bukan hanya itu ya, sorry ya. Kita pernah minta maaf nih. Saya ngomong to the point. Dibuang sama kotorannya. Pok, gitu. Aduh. Iya, udah gitu ada yang nggak bisa mandi. Kami mandiin, kami sikat. Waduh. Kami bersihkan. Nah, pokoknya hebat lah. Menurut saya hamba-hamba Tuhan di tempat kami itu keren. Mandiin, cebokin, kasih makan. Nanti kalau udah sehat, Ya, ya. kita yang dikata-katain, saya bilang sama teman-teman, nggak apa-apa. Tuhan Yesus aja udah mengalami duluan lah. Tapi kan mereka bilang, iya dokter, kan kami masih muda. Kami juga kan nggak mau semut aja diinjek melawan. Betul saya. Tapi janganlah kita gebukin di sini. Nanti kalau dia pingsan, kan saya yang masuk penjara. Banyak. Waduh, Dokter, pokoknya ngeri. rasa kecewa atau kecil hati ketika yang direhab itu sudah sekian bulan, sekian tahun mungkin, tapi keluar dari situ sama sekali tidak ada perubahan. Rasa gimana sih? Ada nggak Aduh, seperti itu? Dan bagaimana perasaannya? yang paling sedih tuh gini ya. Ada satu kali, ini udah HIV AIDS ya. Udah bener-bener, udah tinggal mati aja. Tapi rupanya, dia bukan orang percaya Tuhan. Oke. Tapi mamanya bilang, enggak, saya percaya Tuhan Yesus bisa sembuhin. Malah, kok malah dia? Akhirnya kita rawat selama kurang lebih 6 bulan, sehat dia. Tapi dibaksa bawa pulang. Setelah pulang kami tidak dihubungi. Lalu kami dengar 2 minggu lagi mamanya nangis-nangis, mati dia. Oh, itu sedih banget. Karena begini, teman-teman semua, sobat muda, dan semua orang tua, pasien itu kalau dia sudah kecanduan, kemudian direhab dan keluar, kalau tidak menjaga sobriety namanya, bersih, tidak pakai lagi narkoba, kalau dia pakai lagi, kita tinggal tunggu dia mati. Dan kami sedih. Karena kan berarti orang tua menilai, ngapain dia di situ udah sekian lama, tadi duit habis, waktu habis. Tapi persoalannya bukan itu, kerjasama kita kurang. Sedih sekali, mati. Dan ya tadi berulang-ulang masuk rehabnya, ada yang 17 kali, akhirnya mati. Waduh. Karena HIV AIDS dan tidak tertolong. Sedih lah, kami juga manusia yang punya perasaan gitu, bukan rasain lu. Itu enggak juga, walaupun dalam hati kesel juga, tapi nah, kami berusaha sebaik-baiknya mendoakan terus sampai hari ini semua pasien ada dalam doa kami. Pak Dokter, di rehab itu pasti mungkin semua orang juga tahu ya, orang yang sudah narkoba itu kadang-kadang kaitannya juga dengan kejahatan seksual, dengan kriminalitas, kadang-kadang Ya. begitu komprehensif itu kan dalam artian nih mungkin kata dunia, orang-orang dunia itu udah layak dibuang deh, layak itu tuh gimana sih menangani itu, kok mau betul gitu, sekali. gimana sih? Masih Ya. apa namanya, masih belum terpikir begitu. Itu stigma namanya. Stigma itu betul sekali. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang tubuh, jiwa, dan roh. Yang terganggu tuh jiwanya, emosi, pikiran, dan kehendaknya. Dia udah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Mencuri itu buat dia biasa aja. Ya, Melawan orang tua, bahkan seks bebas. Kata mereka sih,
kebablasan. Mana bisa kebablasan? Itu kan dilakukannya dalam keadaan sadar. Jadi itu semua ada. Nah, menangani mereka itu nggak bisa dilawan. Saudara. Kita masuk ke dunia mereka, kemudian kita berdoa, kita ajarin. Nanti firman Tuhan yang akan merubah dia. Kalau kami nggak bisa, orang kita sama-sama manusia. Makanya kegiatan di kami itu 4:30 bangun, baca Alkitab pagi-pagi, berdoa. Jam 6 udah ibadah sampai jam 7. Nanti jam 10 ibadah lagi sampai jam 12. Jam 3 bangun pagi, baca 1 pasal. Nanti selesai sore makan, selesai, kita PA, praise and worship, doa berantai, semua rohani. Mungkin anak sekolah STT kalah kan. Satu hari mereka baca 4 pasal. Wow, kayak di STT Selesai juga. makan, pagi, siang, malam. Selesai makan 1 pasal. Jadi itu kan 3. Ya, Lalu jam 3 istirahat, bangun, 1 pasal. 4. Belum lagi satu ayat setiap hari, ayat hafalan. Oke, sebentar, saya potong Hebat. ini Pak Dokter. Kan tadi bolak-balik ngomong bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Saya ngerti lah bahwa semua harus ditangani kan begitu ya, harus ditangani tubuhnya, harus ditangani jiwanya begitu. Tapi yang saya lihat ini nampaknya, Pak Dokter ada nggak semacam evidence bukti bahwa penanganan anak-anak yang direhab ini benar-benar dengan perkara spiritual itu benar-benar ikut menjadi proses penyembuhan. Boleh terangkan deh ke kita itu apa ada buktiannya atau bagaimana gitu? Oke, jelas ya tadi ya, 1 Tesalonika 5 ya, ayat 23. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa yang mempunyai persoalan. Kebenaran, saya sedang bikin disertasi mengenai ini. Memang di kalangan Kristen belum ada, tapi di kalangan non-Kristen sudah ada. Oke. Ya. Jadi saya sedang meneliti peranan pendidikan agama Kristen dalam memotivasi bebas zat bagi para pecandu narkoba. Oke. Ya. Dan tadi saya udah bilang, kalau tidak ada unsur spiritual masuk, cuma 20% angka kesembuhan. Setelah angka spiritual itu masuk, bisa 60%, tapi kan harus dibuktikan secara penelitian. Nah, ini yang sedang saya jalankan. Tapi dari non-Kristen sudah ada. Peningkatan itu sudah ada. Dan dari pengalaman kami hampir 30 tahun, yes, ternyata iya. Nah, itu. Kalau unsur spiritual itu masuk, mereka diingatkan kalau mereka itu harus jaga hidup kudus, serahkanlah hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Karena aku yang memelihara kamu. Jadi kita ajar mereka ke sana. Memang enggak serta-merta tiba-tiba, perlu waktu minimal 1 tahun untuk itu. Oke, tadi Jadi 30 tahun katakanlah experience ya, pengalaman melihat hampir ya, proses, hampir 30. hampir Jadi 28 lah. 28 tahun itu Pak Dokter dan tim melihat bagaimana proses secara penyembuhannya secara spiritual ini begitu nampak jelas. Nah, ada nggak mereka-mereka yang benar-benar akhirnya testimoni bersaksi, ini saya ada pengaruh spiritual loh yang membuat saya bla 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 menjadi sembuh gitu. Banyak nggak begitu? Oke, yang pertama supaya jangan salah paham ya. Yang mengalami kurang lebih 30 tahun itu saya. Kalau tim kan ganti-ganti ya. Ya, benar, oke. Ganti-ganti, jadi jangan sampai salah paham. Banyak sekali, karena apa? Karena kalau ada acara-acara, contohnya kebaktian tahunan, saya suka bawa mereka. Betul. Karena mereka bersaksi kan? Ya. Saya ini begini, gini. Jelaskan mereka. Karena itu juga menjadi salah satu ukuran. Jadi ketika mereka bersaksi, mereka itu dipaksa untuk tidak menggunakan lagi. Sebab kalau mereka menggunakan lagi malu, tapi bukan berarti tidak ada. Ada banyak juga yang relapse. Walaupun udah sekian tahun, udah bersaksi, relapse bisa juga. Itu memang harus dijaga. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu itu. Jangan dianggap kalau udah selesai, ya udah mau berbuat dosa, nggak bisa. Tapi ada. Dan itu saya selalu bawa KKR, kemudian kesaksian setiap hari. Setiap hari kan kita ibadah, jam 10 sampai jam 12. Ada kesaksian.
Mereka bilang, ya semenjak saya bisa bangun pagi, baca Alkitab, saya menjadi lebih ngerti Tuhan itu baik. Jadi saya lebih takut akan Tuhan. Terus, tapi tiba-tiba nanti udah di luar, malah ada satu pasien kami, saya dengar meninggal di tempat yang tidak layak lah. Karena kembali menggunakan narkoba. Jadi itu dinamika itu datang dan pergi ya. Artinya begini. Narkoba itu kecanduannya seumur hidup. Itu sebabnya dia gambarnya gurita yang sedang pegang. Oke. Kata-katanya gini, narkoba sekali dicoba terbelenggu seumur hidup. Wah. Karena kecanduan itu seumur hidup. Ya, Jadi ya. begini, contoh. Misalnya ada 2 pecandu ya, di rehab, udah sembuh dua-duanya. Yang satu jadi pendeta, yang satu jadi bekerja di disco. Oke. Dua-duanya untuk relapse menggunakan narkoba lagi bisa. Ya. Cuma persentasinya lebih kecil untuk yang pendeta. Ya. Tapi untuk yang disc jockey mungkin 90% dia karena hidupnya seperti itu. Bukan berarti kalau lu jadi pendeta lalu nggak bisa, enggak. Itu kita yang mengambil keputusan. Oke. Makanya kata-katanya dare to say no. Oke. Ya. Berani untuk mengatakan tidak. Nah, Jadi kembali lagi ke dirinya. kan kita tahu juga nih berita-berita yang viral kemarin juga public figure, artis dangdut itu ya, anaknya Ya. kena lagi, masuk lagi, memang dan bukan hanya dia, juga ada artis senior yang ternyata keluar, make lagi, keluar. Udah rohani lagi. Ya itu ceritanya rohani sudah itu yang dari anak-anak yang Bapak rehab masih banyak nggak yang begitu? Begini, supaya semuanya paham ya. Kan saya tadi udah tekankan, ini mesti ditekankan. Narkoba itu kecanduan ya. Ada perbedaan antara kecanduan sama ketergantungan. Oke. Adiksi sama dependensi. Ya. Kalau adiksi itu kecanduan. Benar, oke. Jadi dia pakai, kemudian kalau nggak pakai ya udah. Tapi kalau ketergantungan, supaya dia hidup normal, dia mesti pakai. Oke. Itu beda. Jadi ini lebih bahaya tergantung daripada candu ya? Ketergantungan dong. Oke. Kalau ketergantungan tuh dia nggak bisa hidup normal. Jadi supaya hidup normal dia pakai narkoba. Kalau yang adiksi, dia pakainya ya happy lah, macam-macam. Euforia namanya. Ya, oke. Nah, jadi dengan dasar itu, siapapun juga, kalau udah kecanduan, seumur hidup. Makanya tadi saya ambil yang ekstrim ya, yang satu jadi pendeta, yang satu hidup biasa. Dua-duanya kemungkinan relapse-nya tetap ada. Itu namanya desire. Ya. Desire, ya, keinginan. Apalagi kalau dia inget lagi gitu, wah di sana gua dulu waktu lagi pedau ya, pedau itu rasa nyaman, enak. Lalu dia inget lagi, desire gitu ya, drug craving namanya. Jadi bergetar lagi gitu, yang disebut sakau. Aduh, kalau dia hidupnya nggak berada di sekitar doa dan teman-teman yang dukung, itu dia tinggal pakai lagi. Itu sebabnya, apalagi artis itu kan hidupnya seperti itu. Makanya dia bilang, nggak apa-apa, gue bisa tahu kok dosisnya berapa, nggak bisa. Narkoba itu terbelenggu seumur hidup, jadi ya begitu, kayak gurita. Gurita kan tangannya banyak. Betul. Ini ditawarin, dapet, bilang langsung kena. Jangankan artis yang biasa-biasa aja, tadi kita artis udah rohani, udah macam-macam lah. Kena. Tidak ada. Jangan pernah sekali-kali merasa kita mampu, nggak bisa. Silakan, langsung habis dia. Baik, Pak Dokter. Kalau sebenarnya tadi Pak Dokter katakan bahwa ini semacam seumur hidup, sebenarnya peran dari pusat rehabilitasi ini apa sih sebenarnya yang paling penting di rehabilitasi ini? Jadi gini, walaupun dunia internasional mengatakan bahwa kecanduan itu seumur hidup dan tidak ada kata sembuh secara medis. Ya. Tapi dari pengalaman kami, ketika faktor spiritualnya masuk 80%. Wow. Ternyata bisa sembuh. Tapi bisa sembuhnya dalam tanda kutip ya, sembuh dalam apa? Karena saya bilang tadi, walaupun dia udah sembuh,
walaupun jadi pendeta, mungkin nggak jatuh, mungkin. Nah, itulah sebabnya kecanduan itu seumur hidup. Nah, yang kami lakukan adalah sesuai dengan faktor tadi. Ketika rohnya mempunyai koneksitas dengan pencipta, maka tubuh dan jiwanya ngikut dia. Oke, oke. Kalau tubuh oke lah, karena dia udah nggak terpaksa, dia nggak pakai narkoba, pegang handphone juga enggak, pegang duit juga enggak. Tapi jiwa itu bisa pura-pura, baik-baik ketemu tapi nah itulah yang perlu terus secara kontinu. Setiap pagi mereka itu jam 4:30 bangun. Oke. Jadi approach-nya adalah spiritual. Oke. Diajarin terus berulang-ulang. Pokoknya buat saya ngerti atau tidak ngerti baca Alkitabnya. Kalau saya nggak bisa dokter, pasti bisa. Pokoknya kita bantu. Sampai hari ini ada yang ayat hafalan itu nggak bisa. Saya bilang nggak masalah. Ya, tapi kalau kamu nggak bisa terus ya kamu ada hukumannya. Biasanya hukumannya apa? Cuci piring. Oke, oke. Atau paling nggak push up lah. Nah, Pak Dokter, Jadi kalau kesimpulan seandainya itu. pusat rehabilitasi ini artinya masih sangat ternyata tidak menghasilkan kesembuhan secara maksimal bagi banyak orang. Pak Dokter, dan tadi juga dikatakan ada pergumulan masih banyak orang yang nggak bayar. Masih mau teruskan nggak? Sampai kapan mau diteruskan pusat rehabilitasi ini? Prinsipnya buat saya ya tetap aja manusia ya, serohani-rohaninya. Kan kita perlu makan dan sebagainya. Tapi saya punya perjanjian sama Tuhan. Selama Tuhan masih kasih, tidak ada yang ganggu, pemilik tempat juga masih terus memberikan, jalan aja. Itu tandanya buat saya. Tapi kalau ada mulai, makan nggak bisa, berarti udah warning. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, semua masih bisa makan. Bayangin tuh, pasien itu ada yang naik berat badannya 20 kilo naiknya. Karena biasanya mereka makan mikir kan. Mereka makan mikir. Berapa bayarnya? Ini bisa 8 kali makan. Wow. Wow, begitu. Alkitabiah sih mengembang ke kiri dan ke kanan jadinya. Itu jadi ukuran. Jadi ukurannya buat saya, selama kita masih bisa makan, selama semua staf saya masih bisa dapat gajian, ya saya juga kalau bisa gajian juga gitu ya. Ya udah jalan aja. Walaupun, aduh saya kadang-kadang, pernah sekali waktu ya, keluarganya udah 8 tahun nggak ada. Saya nggak tahu juga ada di mana. Akhirnya saya cari di Singkawang. Iya, ya. Waktu saya diundang ke Anjungan, Ya. saya itu kebaikan Tuhan salah satu contoh ya, miracle-nya itu. Saya nggak tahu ada di mana, saya mesti ketemu sama siapa, jalan aja. Ya akhirnya ditunjukin, cuma 2 kali tanya langsung ketemu. Itu dia miracle. Sesuai dengan acara kita ini ya, miracle itu memang ada. Miracle itu ada. Dan milik kita loh, bukan hanya milik seseorang. Jadi waktu ketemu keluarganya bagaimana? Saya bilang ini begini, oke, ada. Keluarganya ada di Jakarta. Akhirnya kontak lah ya. Ya begitu, kontak-kontak hilang lagi. Kita bilang ini mesti diambil keluarganya. Tapi kan kita nggak mau kemana. Kita nggak tahu rumahnya di Jakarta di mana. Dia sembunyikan. Coba. Sebetulnya secara mudah saya bisa hubungi Dinas Sosial DKI, kirim aja. Selesai ya. Ini ada satu ya. Sorry, ini saya mesti ngomong tapi saya tidak bicara pribadi. Ada satu pasien dari Palembang. Tahu. Saya mau kirim balik. Saya mau kirim balik. Pak Marlon tahu, tapi please dijaga ya. Saya tetap menjaga Ya. kenyamanan ya. Tapi saya udah ingatkan. Saya akan kirim balik, minta maaf. Karena melanggar HAM anak, melanggar juga one prestasi namanya. Ya. Karena gini-gini saya juga belajar hukum ya, saya sarjana hukum. Oke. Jadi kira-kira gitu lah. Jadi ini memang dinamikanya, pokoknya hampir semua tumplek di sini. Waduh, luar biasa hati Tapi seorang senang. Irwan yang terus diberi kelapangan melihat semua persoalan ini. Yang terakhir ini begini, apa sih yang menurut dokter kasih karunia terbesar dalam hidup seorang dokter Irwan sehingga terus mau melayani yang seperti ini?
Gini, kita ini kan berkeluarga ya, punya istri dan anak. Jadi kekuatan saya adalah istri dan anak saya yang terus mendukung. Mereka bilang gini, pokoknya kalau Tuhan masih menyuruh papa kerjain, kerjain aja. Haleluya. Dahsyat. Kalau udah pacar sama anak-anak ngomong gitu, udah apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan Yesus baik. Kerjain udah. Jadi secara support dari luar itu, secara dari dalam ya saya juga mesti bertanggung jawab. Saya sampai hari ini masih belajar loh. Belajar terus. Saya lagi ambil S3 untuk mendukung ini ya, pendidikan agama Kristen. Jadi tanggung jawab itu tetap harus dikerjakan. Nggak bisa kita main-main ya. Ini kan walaupun ini pekerjaan Tuhan, tapi kita tetap harus bertanggung jawab. Nah, jadi kekuatan saya itu. ya, kalau ditanya ini, Pak Dokter, seberapa besar sih bahagianya melayani di jalur pusat rehabilitasi ini? Kalau ada range 10 sampai 100, berapalah kira-kira? Kalau saya yang ditanya ya, 99. 99,99999. Yang komanya itu nanti bertemu Tuhan Yesus yang paling menggenapi ya. Nah, ya saya nggak mau takabur ya, tapi saya udah jelaskan tadi secara objektif ya. Suka duka, sebel, marah. Karena udah gitu kan saya juga ke pusat rehabilitasi kan juga jauh. Iya. Itu perlu 1,5 jam saya dari rumah saya ke sana. Nah, tapi ketika saya ketemu mereka tuh, mereka senang banget mereka kalau ketemu saya. Jadi kan saya juga tidur di sana, Jadi mereka selalu ngumpul ke dekat di mana saya tidur ya. Saya udah tahu nih mereka pasti minta snack lah sama saya. Dan saya udah siapin snack. Nah, itu yang saya mau tanya tadi. Bertemu anak-anak ini, hal apa yang paling menyenangkan gitu ya? Selain mereka kumpul, pasti ada yang pura-pura juga kan gitu ya. Banyak. Yang tulus yang paling Pak Dokter lihat, dan itu benar-benar menambah imun. Selain menambah iman kan gitu. Hal apa ya? Sorry, aku ngomongnya gini, Pak Butar-Butar. Dari ciuman saya pun saya udah tahu ini dia bohong atau bener gitu ya? Dia pecandu narkoba apa enggak, dari baunya saya tahu lah kira-kira. Ya. Saya tahu. Dan saya kan punya strategi khusus ya untuk menangani mereka. Enggak to the point, lu bohong enggak. Biasanya saya Alkitabiah, saya panggil, kenapa kamu bohong sama saya? Kamu mau ngaku enggak? Kalau kamu ngaku, minta ampun. Karena Tuhan bilang Roma 10 ayat 9-10, dengan mulut kamu mengaku dan dibenarkan. Jadi mesti ngaku. Iya dokter, saya minta maaf. Nah, udah. Habis itu jangan bikin lagi. Jadi saya berusaha tidak pernah menyalahkan dia di depan orang lain. Supaya dia punya penghargaan kesayangannya juga tinggi. Jadi pokoknya kalau ada masalah, mereka datang ke saya. Lalu saya dengan gaya kebapaan, ya saya bilang, ya udah. Saya aja punya masalah, kamu apa lagi? Ya. Hadapi masalahmu. Jangan lagi kamu, apalagi kalau datang keluarga ya. Pernah sekali waktu ya. Makanya di situ tuh ada tulisan, ngomong dengan bahasa yang kami ngerti. Karena kan ada orang Chinese, ngomong bahasa Chinese kan saya nggak ngerti. Ya. Harus dengan, mereka pinter. Mereka peluk mamanya, lalu dicubit leher mamanya. Shit, apa artinya? Pulangin gua. Ya. Tapi dengan itu akhirnya kami lama-lama mengerti. Oh, begini ya. Itu. Pokoknya kalau ketemu keluarga, salah satu yang mereka inginkan, cepet pulangin gua. Memang di tempat kami itu disiplin keras lah. Tidak ada satupun pasien yang mau kembali lagi. Oke. Karena memang ya sekolah Alkitab aja masih kalah lah menurut saya sih. Kalah. Nah, tadi pertanyaan tadi Pak, hal apa yang paling menyukakan Bapak saat berhadapan dengan anak-anak itu? Atau ya itu saya dianggap bapak sama mereka walaupun ada yang udah umur 40 ya. Ya. Karena kalau sama yang kepala pondok, ada kepala pondoknya. Ya. Wah, itu tembok Cina dia. Sekali aja salah habis sama dia.
Nah, jadi mereka selalu, wah kalau ada dokter enak nih. Terus kalau saya datang, aduh dokter udah lama gak kesini, kemana aja. Karena kalau saya pergi pelayanan, ini saya tanggal 25 mau ke Papua nih. Lalu mereka ngumpul semua, wah dia cerita, terus saya bilang, bos gila lo gitu ya. Kayak bercanda-bercanda. Ya. Jadi kalau saya datang tuh mereka merasa welcome seperti anak dan bapak. Jadi itu merupakan sebuah kebahagiaan sendiri. Di samping saya menjadi lebih ngerti kan karakter anaknya seperti apa. Karena pasien kami itu juga ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar Jawa, macam-macam. Jadi ada juga gini ya, pasien narkoba itu kalau kelamaan jadi sakit jiwa. Oke. Ya, ya, ya. Iya. Ya, Jadi di ya. tempat kami itu ada Macam-macam yang ya. narkoba, ada yang kejiwaan. Karena dulunya narkoba jadi kejiwaan. Ya, ya, ya. Tapi puji Tuhan lah, kita bisa atur, kita bisa arahkan mereka. Puji Tuhan lah, kalau keluarganya senang, kita juga senang. Aduh, itu Ya, dahsyat lah. Miracle, guys. ya. Terima kasih Pak Dokter Irwan Silaban yang luar biasa. Hatimu yang lapang dan talenta yang Tuhan berikan akhirnya dipakai untuk melayani jiwa-jiwa yang menantikan. Mungkin mereka tidak Amin. sadar bahwa mereka membutuhkan, tapi Bapak tahu bahwa mereka membutuhkan Injil, membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kasih Yesuslah yang paling mereka butuhkan selama ada Betul. di dalam rehabilitasi dan selama sepanjang hidup mereka. Ya. Itu yang Bapak terus tawarkan ke dalam hidup mereka. Ya. Terima kasih sudah menjadi narasumber di Miracle. Boleh saya kasih Silakan. closing statement nggak Closing buat statement keluarga? dari Ya? Bapak. Buat keluarga. Ya. Closing statement buat keluarga. Bapak, Ibu, semua saudara-saudara, anak-anak itu memerlukan kasih sayang dengan cara ngomong. Ditanya, jangan disalahkan. Kalau kita salahkan, sebut aja melawan. Jadi ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Jangan nanti sudah kejadian baru kebakaran jenggot, terlambat. Mencegah itu pasti lebih baik. Dan yang penting jangan jauh dari pendidikan spiritual. Sekolah minggu, biasakan berdoa bersama-sama di rumah, dibawa atau anak-anak kepada firman Tuhan. Ya itu. Saya kira firman Tuhan sudah jelas di dalam Ulangan 6 ayat 2 sampai 8 ya. Pendidikan ya. Iya, luar biasa. Mendidik Terima anak. kasih. Kalau tadi hambanya bilang saya ini luar biasa, sebetulnya saya ini bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Tuhan Yesus luar biasa, banyak biasa di luar. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Irwan. Salam kami untuk semua tim di pondok dan tentunya akan kita lihat Bethesda baru namanya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, senang saya bisa dengarkan kesaksian dan juga pelayanan dari hambanya, sahabat saya, rekan saya, Dr. Irwan. Wes, luar biasa Pak. Saya tahu pasti Pak Dokter ini punya satu panggilan yang jelas sehingga banyak orang yang tadi mau gila nggak jadi gila, orang yang sakit secara psikis ataupun juga karena terlibat narkoba. Banyak juga teman-teman yang saya masukin di rehabilitasi Bethesda, dan ini ada menjadi hal yang baik. Seorang dokter yang memiliki hati melayani luar biasa. Dok, kita akan berdoa dan semua yang telah mengikuti tayangan ini, saya yakin semua sudah diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena setiap apa yang sudah disampaikan dan sudah disaksikan, sudah diceritakan kepada banyak orang mengenai pelayanan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya. Sehingga kami yakin Tuhan, di tengah-tengah fase-fase hari-hari ini, begitu banyak orang yang juga mengalami tekanan. Baik juga terlibat dalam narkoba, gangguan jiwa, dan banyak hal lain Tuhan. Oleh karena itu biarlah hamba-Mu bersama dengan tim rehabilitasi Bethesda ini bisa menjadi alat Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan yang ada. Karena itu yang paling penting, hamba-Mu diberikan kesehatan, urapan Allah terjadi, hikmat Allah diberikan, dan tentunya kesabaran dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati sekali lagi hamba-Mu, dan juga terima kasih Tuhan, Engkau juga pakai sarana layanan ini lewat program Miracle, Pak Marlon yang telah menjadi host, sehingga kami yakin setiap
materi-materi, narasumber yang sudah ditayangkan, yang sudah ditampilkan, sungguh-sungguh banyak memberkati umat Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah semua apa yang mereka lakukan tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap dalam posisi jaga kesehatan, dan sekali lagi Dr. Irwan tetap terus diberkati Tuhan, Pak Marlon, semua tim dalam berkat Tuhan. Terus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bapak Dr. Irwan Silaban, kesediaannya menjadi narasumber di acara Miracle, dan ini sungguh menjadi inspirasi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Sampaikan salam hangat kami untuk seluruh sahabat-sahabat kami yang sedang direhabilitasi. Dan tentunya Bapak Pendeta Petra Pangidai yang juga sangat mengenal pelayanan Dr. Irwan Silaban. Dan tentunya buat semua sahabat saudara yang setia dan yang baru pertama ikut pada program ini, terima kasih kehadirannya, kiranya tayangan kami menjadi inspirasi. Dan kami masih terus menantikan Anda pada program-program kami di live streaming Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer pada acara anak-anak Eben Kids Ministry pada hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, juga Saturday Night Service pada hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, serta bincang orang-orang muda pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan malam seperti ini hari Senin, kami selalu hadir dengan program Miracle pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Dan seperti biasanya, semua tayangan kami setelah live di Facebook, maka kami akan upload di YouTube sebagai dokumen yang terus-menerus bisa Bapak Ibu saksikan. Kiranya semua tayangan kami berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa di lain waktu, di episode-episode yang berikutnya dari seluruh pelayanan live streaming kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.